business. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pembahasan yang kita akan bahas kali ini tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan karakter. Jadi pertama-tama, mari kita membahas tentang prinsip dasar syariah. Jadi prinsip dasar syariah ini adalah seperangkat aturan dan pedoman yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas keuangan dan ekonomi Islam. Jadi tujuannya untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, mencegah praktik-praktik yang merugikan dan eksploitatif, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kemudian ada prinsip-prinsip utama, di mana yang pertama adalah larangan riba atau bunga. Di sini larangan riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman meminjam atau pertukaran barang yang sejenis. Dalam keuangan syariah, riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah. Yang kedua adalah larangan gharar atau ketidakjelasan. Jadi, gharar adalah ketidakjelasan atau spekulasi dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak transaksi. Yang mengandung gharar dilarang karena tidak dapat menimbulkan perjudian dan ketidakpastian. Contohnya adalah transaksi yang tidak jelas objeknya atau tidak pasti hasilnya. Yang ketiga adalah larangan masyir atau perjudian, di mana masyir adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam Islam, atau transaksi yang mengandung masyir dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan ketergantungan. Contohnya adalah transaksi yang hanya mengandalkan keberuntungan atau spekulasi semata. Yang keempat adalah prinsip tambahan. Jadi prinsip tambahan ini ada 4, di mana ada transparansi atau keterbukaan. Setiap transaksi harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua adalah keadilan, di mana setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dieksploitasi. Yang ketiga adalah berkelanjutan, di mana sistem keuangan syariah harus berkelanjutan dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Yang keempat adalah implementasi. Jadi implementasi di Indonesia itu salah satunya di Sulawesi Utara. Dan di Indonesia, prinsip dasar syariah diimplementasikan dalam berbagai produk dan layanan keuangan syariah seperti perbankan syariah, di mana bank-bank syariah menawarkan produk seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada asuransi syariah atau takaful, di mana asuransi syariah menggunakan prinsip saling membantu dan berbagi risiko di antara peserta. Kemudian ada pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah menawarkan instrumen investasi seperti saham syariah dan sukuk atau obligasi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian di Sulawesi Utara, implementasi keuangan syariah masih dalam tahap pengembangan, namun potensi pertumbuhannya cukup besar seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, baik teman-teman, selanjutnya penjelasan tentang perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional. Jadi, perbedaan keuangan syariah dan konvensional ini yang pertama-tama adalah larangan riba, di mana di syariah, riba atau bunga dilarang keuntungan diperoleh melalui investasi dan partisipasi dalam risiko. Sedangkan dalam konvensional, riba atau bunga adalah bagian integral dari sistem. Jadi keuntungan diperoleh melalui bunga yang dikenakan pada pinjaman. Nah, yang kedua ada prinsip dasar, di mana syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan berkelanjutan. Kemudian menghindari spekulasi atau gahar dan perjudian masyir. Nah, kemudian ada konvensional, di mana berfokus pada profitabilitas dan efisiensi, tidak selalu mempertimbangkan aspek sosial dan etika. Kemudian yang ketiga itu ada instrumen keuangan, di mana syariah menggunakan instrumen seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah, kerjasama modal, dan ijarah atau sewa. Dan dalam konvensional dia menggunakan instrumen seperti pinjaman berbunga, obligasi, dan derivatif.
Kemudian ada pembagian risiko, di mana dalam syariah itu risiko dan keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sedangkan pada konvensional itu risiko ditanggung oleh pinjaman. Pemberi pinjaman mendapatkan kepastian atau bunga. Nah, kemudian ada tujuan, di mana syariah itu di dalam syariah itu menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi ekonomi, sedangkan dalam konvensional dia meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini juga saya ambil ada implementasi di Indonesia, di mana salah satu contohnya di Sulawesi Utara, di mana di Indonesia perbedaan ini terlihat dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah dan konvensional. Sedangkan di Sulawesi Utara, meskipun keuangan syariah masih berkembang, tetapi prinsip-prinsipnya semakin diminati karena dianggap lebih adil dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, selanjutnya dalam penjelasan tentang instrumen keuangan syariah, di mana instrumen keuangan syariah itu adalah alat atau produk yang digunakan dalam transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, tujuannya yang pertama adalah memfasilitasi transaksi keuangan yang halal dan berkah. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Yang ketiga, menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Yang keempat adalah jenis-jenis instrumen keuangan syariah. Nah, yang pertama ada mudharabah, di mana mudharabah itu diartikan sebagai bagi hasil, di mana kontrak kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak atau sahibul mal menyediakan modal dan pihak lain atau mudharib atau pengelolaan usaha. Jadi keuntungannya dibagi sesuai dengan nishab atau rasio yang disepakati di awal. Kemudian kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelolaan. Kemudian yang kedua itu ada musyarakah atau kerjasama modal, di mana kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetor atau sesuai kesepakatan. Nah, yang ketiga ada ijarah atau sewa, di mana kontrak sewa menyewa barang atau aset antara dua pihak. Nah, teman-teman, pihak yang menyewa itu memperoleh pendapatan dari biaya sewa, sedangkan pihak yang menyewa mendapatkan manfaat dari penggunaan aset. Nah, kemudian yang keempat ada murabahah atau jual beli dengan tambahan keuntungan, di mana kontrak jual beli barang, di mana penjual menyebutkan harga beli dan margin keuntungan yang diinginkan. Kemudian pembeli membayar harga barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Kemudian yang kelima ada sukuk atau obligasi syariah, di mana surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas aset atau proyek tertentu. Kemudian di sini investor mendapatkan imbalan atau kupon yang berasal dari keuntungan aset atau proyek tersebut. Nah, implementasinya di Indonesia ini, terutama di Sulawesi Utara atau di Maluku Utara, di Indonesia instrumen keuangan syariah digunakan dalam berbagai sektor seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. Nah, di Sulawesi Utara instrumen ini semakin populer seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penjelasan tentang perbankan syariah. Jadi teman-teman, perbankan syariah itu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, tujuannya yang pertama adalah menyediakan layanan perbankan yang halal dan berkah. Yang kedua, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Yang ketiga, untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Yang keempat adalah prinsip dasar operasional. Nah, di larangan riba ini tidak menerapkan bunga dalam transaksi pinjam-meminjam atau bagi hasil. Mudharabah dan musyarakah itu akan menggunakan sistem bagi hasil dan investasi dan pembiayaan. Nah, jual beli murabahah melakukan jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati. Kemudian disewa atau ijarah itu menyewakan aset dengan biaya sewa yang jelas. Nah, di sini juga tidak melakukan investasi pada usaha haram, yang berarti menghindari investasi pada bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya
minuman keras atau perjudian. Kemudian ada produk dan layanan perbankan syariah, di mana di sini yang pertama adalah tabungan syariah, di mana simpanan dana yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah atau titipan atau mudharabah. Kemudian ada deposit syariah, di mana simpanan berjangka yang memberikan imbalan bagi hasil. Nah, pembiayaan syariah juga ada murabahah atau pembiayaan jual beli barang. Kemudian mudharabah, pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil. Musyarakah, pembiayaan proyek dan kerjasama modal. Ijarah, pembiayaan sewa aset. Nah, yang terakhir ada kartu kredit syariah, di mana kartu pembayaran yang tidak mengenangkan bunga tetapi biaya administrasi atau ijarah. Nah, teman-teman, di sini juga ada bank garansi syariah sebenarnya, di mana bank garansi syariah itu jaminan pembayaran yang sesuai dengan prinsip kafalan atau penanggungan. Nah, peran dewan di sini ada PDP atau peran dewan pengawas syariah, atau biasa disebut juga dengan DPS, di mana setiap bank syariah wajib memilikinya DPS yang bertugas mengawasi dan memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini juga DPS terdiri dari ulama atau ahli syariah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keuangan Islam. Nah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia atau di Sulawesi Utara, itu perbankan syariah termasuk di Sulawesi Utara juga ini terus berkembang pesat. Jadi masyarakatnya semakin tertarik dengan produk dan layanan syariah karena dianggap lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Bank syariah juga berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM dan pembangunan ekonomi daerah. Nah, teman-teman, selanjutnya penjelasan tentang tantangan regulasi dan kebijakan dalam implementasi keuangan syariah. Nah, di sini teman-teman ada tantangan regulasi dan kebijakan dalam implementasi keuangan syariah. Yang pertama, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, di mana keterbatasan akomodasi karakteristik unik, di mana regulasi yang ada belum sepenuhnya mengkomodikasi atau mengakomodasi karakteristik unik keuangan syariah. Nah, di sini perlunya regulasi komprehensif, perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung pertumbuhan keuangan syariah. Yang kedua, kurangnya standarisasi. Nah, perbedaan interpretasi, di mana perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah dapat menyebabkan perbedaan standar dalam produk dan layanan. Perlu standarisasi yang jelas, perlu adanya standarisasi yang lebih jelas dan konsisten. Kemudian ada potensi konflik dengan bank sentral, di mana hubungan yang tidak pasti, hubungan bank syariah dengan bank sentral dan atau bank komersial lainnya masih belum pasti. Kemudian masalah di negara non-muslim, masalah dalam lebih besar ketika bank syariah didirikan di negara non-muslim dan tunduk pada aturan negara tersebut. Nah, solusi yang bisa kita ambil itu yang pertama adalah penyusunan regulasi adaptif, di mana pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun regulasi yang lebih baik dan adaptif, dan kerjasama untuk standar seragam, kerjasama antara ulama, praktisi, dan regulasi untuk menyusun standar yang seragam. Nah, selanjutnya pembahasan tentang penjelasan tantangan dalam implementasi keuangan syariah. Jadi teman-teman, tantangan dalam implementasi keuangan syariah, yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat. Kemudian yang pertama itu banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Hal ini menyebabkan keraguan dan kurangannya minat terhadap produk dan layanan syariah. Solusinya ini peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang keuangan syariah. Nah, regulasi yang kita ambil yang belum sepenuhnya mendukung itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengkomodasi karakteristik unik keuangan syariah. Nah, perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung pertumbuhan keuangan syariah. Nah, solusinya pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun regulasi yang lebih baik dan adaptif. Kemudian ada keterbatasan sumber daya manusia, di mana kurangnya tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Nah, ini sebenarnya teman-teman perlu adanya pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih intensif
Solusinya ini meningkatkan program pendidikan dan pelatihan keuangan syariah, di mana persaingan dengan keuangan konvensionalnya, keuangan syariah harus bersaing dengan keuangan konvensional yang sudah mapan. Perlu adanya inovasi produk dan layanan yang lebih menarik dan kompetitif. Nah, solusinya pengembangan produk dengan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Di sini juga ada isu standarisasi, di mana perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah dapat menyebabkan perbedaan standar dalam produk dan layanan. Perlu adanya standarisasi yang lebih jelas, di mana di sini juga sebenarnya kita harus mengambil isu standarisasinya, di mana perbedaannya interpretasi terhadap prinsip syariah dapat menyebabkan perbedaan standar dalam produk dan layanan. Kemudian perlu adanya standarisasi yang lebih jelas dan konsisten. Kemudian solusinya kerjasama antara ulama, praktisi, dan regulator untuk menyusun standar yang seragam. Nah, implementasi di Indonesia, terutama di Maluku Utara ini, tantangan ini juga dirasakan terutama dalam hal pemahaman masyarakat dan ketersediaan SDM. Perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang penjelasan mengenai tantangan peran teknologi dalam keuangan syariah. Nah, peran teknologi dalam keuangan syariah ini, yang pertama adalah kemudahan akses. Dengan kemajuan teknologi keuangan syariah, pastinya semakin mudah diakses. Nah, yang kedua ada fintech syariah, di mana fintech syariah menawarkan solusi inovatif untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan. Nah, tantangan dan peluang fintech ini dalam keuangan syariah, pastinya yang pertama ada inovasi dan pertumbuhan, di mana fintech dapat memberikan dampak pada masa depan perbankan dan keuangan syariah dengan menghadirkan layanan keuangan baru yang lebih efektif dan murah. Nah, kepatuhan yang kedua itu ada kepatuhan syariah, di mana teknologi atau blockchain digunakan untuk memodernisasi kepatuhan syariah, manajemen zakat, dan platform sukuk. Nah, kemudian ada tantangan implementasi, atau di mana implementasi keuangan syariah ini dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi. Nah, teman-teman, masuklah kita pada pembahasan terakhir, yaitu studi kasus sukses, di mana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada banyak studi kasus di mana keuangan syariah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kontribusi terhadap pembangunan, misalnya melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial. Lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Nah, contoh studi kasus yang saya ambil di sini tentang Grameen Bank, di mana Grameen Bank ini ada di Bangladesh. Nah, meskipun bukan bank syariah murni, Grameen Bank adalah pelopor dalam pembiayaan mikro yang memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat miskin, terutama perempuan, untuk memulai usaha kecil. Model ini menginspirasi banyak lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan mikro yang serupa. Nah, kemudian ada Bank Muamalat Indonesia juga, salah satu contohnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia, di mana Bank Muamalat ini telah berhasil mengembangkan berbagai produk dan layanan syariah yang inovatif seperti tabungan deposit dan pembiayaan dan investasi. Bank ini juga aktif dalam mendukung sektor UMKM dan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, di sini juga ada Kuwait Finance House. Ini juga sebagai salah satu bank syariah terbesar di dunia, di mana Kuwait Finance House ini telah berhasil mengembangkan bisnisnya di berbagai negara. Nah, bank ini dikenal karena inovasinya dalam produk dalam layanan syariah, serta kontribusinya dalam pengembangan pasar modal syariah global. Nah, pembelajaran dari studi kasus yang diambil, yaitu yang pertama adalah keuangan syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, inovasi produk
Yang kedua, ada inovasi produk dan layanan sangat penting untuk menarik minat masyarakat dan bersaing dengan keuangan konvensional. Nah, yang ketiga, ada dukungan dari pemerintah dan regulator sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan keuangan syariah. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan yang bisa saya berikan dan yang bisa saya paparkan. Selebihnya mohon dimaafkan. Saya Sylvia Dama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.